Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Kamu mirip anjing. Kita pasti langsung marah, saya yakin itu. Gak ada yang nanya, apanya yang mirip anjing? Saya yakin gak ada yang nanya begitu. Enggak. Coba saya nanya, apakah ketika ada orang mengatakan Habib ini singa, terus kemudian Kiai ini singa, ada nggak yang sakit hati? Karena konotasinya singa itu kan baik. Raja hutan, kuat, gagah. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Uce dan saya Kang Sob Al-Banjari. Saya cobek tapi udah ganti ya. Di channel kita Askia Kreatif. Alhamdulillah beberapa bulan ini kita vakum Ustaz ya. Istirahat sebentar, tapi minggu-minggu ini ya beberapa hari ke belakang rasa-rasanya tergugah hati kita untuk membuat satu konten walaupun untuk turun gunung gitu ya. Ya walaupun sebenarnya sudah banyak ulama-ulama, kiai-kiai, aktivis-aktivis lain yang turun gunung ya kan, yang ikut mengomentari, tapi rasanya ada yang kurang kalau tidak ikut bersuara. Belum gitu. afdol ini. Belum afdol rasanya. Kita akan mencoba mengomentari apa yang terjadi beberapa hari ini ya, tentang salah satu statement Menteri Agama yaitu Gus Yakut ya. Saya yakin beliau sabkulisan ya Ustaz ya. Tentang pernyataan azan yang seolah-olah disamakan dengan gonggongan anjing. Namun sebelum masuk ke situ ada hal yang menarik Ustadz. Kita punya kawan seorang ulama muda, Gusani, beliau ikut mengomentari bahwa menyamakan atau mentasbih, menyamakan ya antara suara azan dengan gonggongan anjing itu sebenarnya kalau kita berpikir positif ya bakal positif juga begitu. Karena kita pikirannya sudah negatif, maka yang muncul pun akhirnya yang negatif gitu. Karena pada waktu itu kita berpikir positifnya, melupakan negatifnya. Begitulah ketika orang itu selalu berpikir positif. Iya. Nah, beliau kemudian memberikan satu analogi lagi. Ustadz itu seperti singa atau Habib ini singa. Nah, singa itu kan makhluk yang katakan haram dimakan, Ustadz. Kenapa kita nggak sakit hati ketika ada ulama, ada habaib yang diibaratkan atau ditasbih, diserupakan dengan singa? Kenapa kita nggak sakit hati? Nah, itulah analogi yang diberikan oleh Gusani ya. Coba saya nanya, apakah ketika ada orang mengatakan Habib ini singa, terus kemudian Kiai ini singa, ada nggak yang sakit hati? Nah, jadi gimana nih kita komentari ini? Ini mohon maaf untuk Gusani sebelumnya ya. Saya dengan Gusani itu seperjuangan ya. Tidak sependapat atau tidak sepaham dengan gerakan Salafi Wahabi ya. Tapi dalam hal ini saya pun sudah minta izin kepada beliau, ikutlah sedikit mengomentari dan insya Allah menjadi ilmu buat kita semua. Oke, yang pertama, kenapa kita tidak sakit hati ketika ulama diserupakan dengan singa? Karena konotasinya singa itu kan baik, raja hutan, kuat, gagah. Kemudian kebanyakan orang yang mengumpamakan ulama atau ustadz atau habaib dengan singa itu jelas wajah sabahnya, bijami syaja'ah gitu kan, keberaniannya, ketegasannya, kehebatannya. Bukan dari sisi keharaman dimakannya gitu ya kan? Dari sisi negatifnya lah bukan ya. Artinya konotasinya memang positif kalau singa. Tapi kalau anjing, mohon maaf, konotasinya kita udah negatif gitu. Asal dengar nama anjing udah negatif konotasinya. Walaupun bagaimana dipositif-positifkan ya tetap negatif. Iya, walaupun ada memang sisi positifnya ada. Tapi kalau seandainya nih ya, sahabat Askia misalnya ada yang bilang, "Kamu mirip anjing." Atau "Kamu anjing." Kira-kira sakit hati nggak kira-kira? Iya kan, kalau diringkas dijadikan tasbih balik kan bukan mirip anjing, kamu anjing. Iya, kalau tasbih balik kan? Iya. Artinya kita ya tetap sakit hati.
Walaupun misalnya seandainya orang yang mengungkapkan itu wajah syabahnya daripada wajah syabahnya itu ya keras suaranya misalnya kan, kamu anjing bijami'i sautil muz'ij misalnya kan, atau bijami sautil murtafi'ah misalnya kan, dari sisi kesamaan suaranya kuat atau nyaring gitu, tetap gak enak gitu. Apa nggak ada lagi selain anjing yang suaranya nyaring kan gitu? Kira-kira kan begitu. Kalau mau mengambil imtisal atau tasbih itu yang lebih bagusnya cari yang lain kan gitu, kira-kira. Nah ini ya maksudnya ya, artinya apa? Maklum alias wajar kalau masyarakat bereaksi ya yang keras, pro kontra itu maklum, dan kita pun harus maklumi yang kontra, karena memang konotasi anjing itu selalu berkonotasi dengan hal-hal yang negatif. Ya seperti tadi lah, ada yang bilang ke kita, kamu mirip anjing. Kita pasti langsung marah, saya yakin itu. Nggak ada yang nanya, apanya yang mirip anjing? Saya yakin nggak ada yang nanya begitu. Nggak nanya dulu. Nggak nanya dulu wajah syabahnya kan begitu. Karena memang ya sudah negatif. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, Ustaz, Gusani, yang terhormat Gusani ini menyampaikan bahwa kalau kita bawa ke positif, ya memang positif betul. Dan kita paham, ya kan, bahwa maksud Gusani ini saya yakin di awal video beliau menyebutkan bahwa ya nggak layak gitu kan menyamakan suara azan, cuma beliau ini ingin meminimalisir konflik lah intinya kalau saya tengok begitu. Pesan kami, berpikirlah selalu positif dan jangan senang untuk berbuat kegaduhan hanya gara-gara kita salah paham lah apalah. Hanya saja ya tetap kita komentari dalam hal beliau ini membuat wajah syabah, yaitu bijami'il idza, sama-sama menyakitinya. Kesamaannya di mana? Lah, kesamaannya adalah idzaul ghair. Yaitu bijamil idza, kalau seandainya azan menyakiti. Nah, pertanyaannya, adakah selama ini di Indonesia yang merasa tersakiti dengan suara azan gitu? Kan begitu. Bahkan di akhir-akhir ini banyak video dari saudara kita non-muslim yang Betul. beredar. Mereka merasa nggak terganggu, justru risih dengan pernyataan Menteri Agama. Justru ya di sisi lain justru mereka merasa bahwa azan itu semacam suatu kedisiplinan gitu. Yang subuhnya biasanya molor, telat gitu ya. Tahu-taunya bangunnya cepet. Gara-gara apa subuh tadi ya? Azan Gara-gara tadi. ada suara mic azan di waktu subuh. Jadi mungkin pendapat kami dengan segala rasa hormat membuat wajah syabah bijami'il idza atau dari sisi mengganggu atau menyakiti itu rasanya kurang tepat ya. Karena rasa-rasanya tak ada azan yang mengganggu dan azan tidak diperuntukkan untuk mengganggu gitu. Tapi kalau ada yang merasa terganggu, ya ini sudah dari dulu. Iblis kan merasa terganggu biasanya. Jadi kira-kira kalau kita tebak-tebak Ustaz, ini wajah syabahnya ini apa ini? Kalau versi saya sih, menurut saya biasanya lah gitu. Biasanya begitu. Yang lebih tepat kalau untuk anjing itu bisautil murtafi'nya. Suara yang kuat tadi ya. Atau bisautil muz'ij, suara yang ribut gitu ya. Yang ribut. Itu. Jadi bising. kalau kita lihat konteks pembicaraan atau statement dari Menang secara utuh ya. Secara utuh memang kita lihat wajah syabahnya itu ya bijami'il muz'ijnya itu. Itu artinya dari aspek atau dari sisi ributnya, dari sisi kuatnya suara. Makanya kebijakan beliau itu ya seputar volume. Makanya dari suara gitu kan. Nah, alangkah baiknya dicarilah suara yang ribut tapi bukan anjing. Seandainya mungkin musyabbah bihnya itu bukan anjing, rasa-rasanya nggak jadi masalah. Aman ya. Karena kita memang menerima beberapa poin itu tadi. Iya. Kita menerima beberapa poin yang disampaikan oleh Menag ya. Di antaranya misalnya audio azan atau audio orang ngajinya harus bagus memang. Kemudian pengaturannya jangan sampai storing kan. Memang bagus. Kemudian jangan sampai memenggal ayat Al-Qur'an bukan pada tempatnya, memang oke gitu kan. Cuma di situ aja. Terpelesetnya tuh di situ. Seandainya musyabbah bihnya itu bukan anjing, maka rasa-rasanya aman itu. Dan saya tengok memang pada dasarnya Gusani ya kurang setuju lah menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Kalau kita lihat dari awal video udah jelas beliau nggak merasa bahwa itu sangat tidak wajar. Tidak wajar dan tidak layak gitu kan, tidak layak. Jadi udah selesai di situ. Menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Ya sebenarnya hal tersebut tidak usah dipertanyakan lagi teman-teman ya. Yang namanya suara azan disamakan dengan gonggongan anjing itu kan
di luar etika ya, di luar nalar kita lah sebenarnya. Jadi kami secara pribadi itu merasa bahwa statement Menteri Agama itu kurang tepat ya. Menyamakan suara azan dengan anjing. Jadi dari kami sebagai santri, sebagai masyarakat biasa meminta dengan penuh rasa hormat kepada Menteri Agama agar mencabut statement menyamakan antara suara anjing atau gonggongan anjing dengan suara speaker ya, apa itu azan atau murotal, kajian, tarhim dan sebagainya. Karena jelas itu tidak apple to apple. Konotasi anjing itu selalu negatif, walaupun kita tahu ada sisi positif, banyak sisi positif dari anjing gitu, tapi konotasinya ya memang sudah negatif. Kemudian terakhir, untuk masyarakat, kita jangan terprovokasi. Rusia Ukraina sibuk dengan perang, negara orang udah sibuk dengan nuklir, kita masih sibuk dengan minyak goreng dan toa dan anjing gitu ya. Artinya dah selesai masalah ini, kita bisa menilai sendiri. Yang ada ghirahnya di dalam hati, insya Allah bisa mengatakan apa adanya sebagai seorang muslim tanpa menutupi ego, tanpa bisa ditutupi oleh ego pribadi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini bagi yang tersinggung, dan itulah tujuan kami supaya tersinggung gitu kan. Jadi masyarakat jangan terprovokasi, artinya ya jangan sampai melebar. Bisa jadi masalah ini untuk menutupi masalah yang lebih besar. Jadi lebih baik kita fokus ke masalah yang lebih besar saja. Artinya inilah hanya sesuatu yang ya sifatnya bisa terjadilah pada siapapun. Nah itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Ala kulli hal, seperti yang sudah kita ketahui, kita ini udah lama naik gunung. Jadi kalau pemirsa Azkia Kreatif pengen kami turun gunung terus, bikinlah banyak-banyak masalah. Insya Allah kami akan turun gunung. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah kita tidak bisa menjanjikan aktif lagi membuat konten, tapi ini hanya tergerak dari hati saja. Karena kesibukan di pesantren. Kesibukan pesantren, karena kita hanya tergerak ya, tersentuh aja untuk membuat konten ini, dan rasanya sebagai satu kewajiban lah gitu untuk menyuarakan ini. Nah itu saja, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan itu jelas pasti. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, khusus kepada Gusani. Saya mohon maaf udah berani komentari antum, tapi insya Allah antum paham maksud yang saya sampaikan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, artinya kita semua berhak berpendapat dan kita wajib menghormati semua pendapat. Jangan sampai masalah ini memecah belah bangsa. Salam hormat untuk Gusani. Ya. NKRI harga mati. Tauhid tetap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.